Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar vektor. Oke, aljabar vektor yang dimaksud di sini yang pertama, vektor di bidang R2. Maksudnya R2 adalah ruang dua ruang ya. Sehingga vektor kolom maksudnya ini di sumbu X sumbu Y itu R2 ya kan. Dan kemudian vektor kolom adalah vektor yang komponennya ditulis secara kolom ya. Nah, di sini R2 maksudnya ruang dimensi 2, berarti bidang datar ya kan. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut ini. Vektor AB menunjukkan perpindahan titik A ke titik B, yaitu ke kanan sejauh 4 satuan ini dia. Jadi dari A ke B ini adalah dia bergerak ke kanan 4 satuan ya kan, dan ke atas 2 satuan. Dan untuk menyatakan hal seperti itu dapat ditulis secara kolom, yaitu vektor AB sama dengan secara kolom, maksudnya menggunakan vektor kolom 42. Ini maksudnya X, Y kan gitu, 42. Nah, kemudian panjang vektor kolom. Panjang vektor kolom adalah, itu maksudnya panjang vektor kolom A itu sama dengan PQ. Ini maksudnya vektor A-nya itu diberi nama PQ, adalah dia punya panjang vektornya adalah mutlak A. Di sini lihat di sini A-nya ini, ya kan? Berarti kalau kita lihat mengukur panjang ini sama kayak menggunakan Pitagoras, yaitu akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Itulah dia yang dimaksud dengan panjang vektor kolom. Oke, maksudnya secara ini kolom, lalu cara menentukan panjang vektor kolom itu inilah dia. Nah, kemudian yang ketiga, vektor satuan pada vektor kolom. Vektor satuan A itu ditulis adalah vektor A, kan gitu. Itu sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A, atau bisa juga dibuat A, ini namanya vektor kolomnya tadi, sedangkan ini namanya vektor satuan ya. Tanda kayak gini sama dengan vektor A ini dibagi dengan vektor A ya, dibagi dengan panjang vektor A, sehingga dapat kita pisahkan dia jadi 1 per panjang A kali vektor A. Itulah vektor satuan daripada vektor A. Kemudian jika vektor A itu diberi dengan nama diisi dengan vektor kolom yaitu PQ, maka panjang vektor A itu adalah akar P kuadrat tambah Q kuadrat, kan gitu. P kuadrat tambah Q kuadrat akar, dan ini namanya adalah vektor satuannya adalah 1 per akar P kuadrat tambah Q kuadrat kali vektor kolom PQ ini dia. Nah, sekarang operasi vektor. Operasi vektor adalah apabila A adalah memiliki komponen vektor X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2 ya, komponennya, maka A tambah B ya tinggal ditambah-tambahin aja. Kalau A tambah B berarti X1 tambah X2. Lalu vektor bagian kolom Y-nya ini adalah Y1 tambah Y2. Demikian seterusnya seperti aljabar biasa. Nah, apabila vektor A sama dengan vektor B, berarti X1 itu sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Maksudnya kalau ini sama, itu namanya vektor A dengan vektor B adalah dalam keadaan sama ya kan. Nah, K kali A itu maksudnya kita mengalihkan suatu ya bilangan konstan kepada sebuah vektor. Dalam hal ini K adalah suatu bilangan konstan. Jadi berarti X1 kita kalikan KX1 KY1. Itulah operasi vektor kolom. Nah, kemudian vektor pada koordinat kartesius ya disebut dengan nama ruang 2. Itulah memiliki sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita perhatikan titik A 4,2. 4,2 berarti vektor posisi titik A ini adalah OA. Karena vektor posisi semua dimulai dari O, ya kan, dari 0 namanya ya. Jadi kita kasih nama titik O. OA. Nah, disingkat dengan huruf A kecil.
Oke. Nah, berarti otomatis dia sesuai dengan koordinat. Sesuai, kalau ini 42, ini menjadi 42 juga. Cuma istilahnya ini koordinat, ini adalah komponen vektor ya. Nah, cara lihatnya ini, nampak 4 ke kanan, berarti berapa nih? 2 ke atas ya. 4 ke kanan, 2 ke atas. Nah, jadi ibaratnya komponen-komponen pembentuk vektor OA itu atau vektor posisi daripada titik A, yaitu ditulis dengan A tanda panah di atas, itu cukup kita lakukan dengan menggunakan komponen-komponen, yaitu X-nya di sini 4 satuan, di sini Y-nya adalah 2 satuan, kan gitu. Lah dia 42. Demikian juga titik B. Titik B min 1,2 itu adalah vektor posisi titik B adalah OB. Nah, disingkat dengan menggunakan huruf B kecil, yaitu min 1 ke kiri, 2 ke atas. Jangan gitu. Nah, kemudian ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi yang sifatnya adalah horizontal yang ini. Vektor posisi I adalah OI, ini dia. Dan I itu komponennya adalah 1, 0, ini ya. 1 ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti 1,0. Dan panjang vektor posisi itu adalah sepanjang 1 satuan. Vektor posisi, ya kan, ini disebut vektor satuan, yaitu vektor satuan maksudnya vektor basis yang di horizontal dalam arah positif. Nah, itu dia maksudnya, ini I-nya, di sini IJ-nya, ya kan. Sedangkan J maksudnya adalah vektor posisi titik J itu adalah OJ, ya kan, disingkat dengan J, ya kan. Nah, komponennya berarti otomatis kalau ke atas tidak ke kanan, tidak ke kiri berarti 0, ke atas 1, kan gitu. Nah, ini panjangnya adalah 1 satuan. Nah, makanya disebutlah vektor satuan, ya kan. Nah, J disebut vektor satuan atau vektor basis yang vertikal dalam arah positif. Jadi yang vertikal yang ke atas dengan bentuk arah positif. Ini kan arah positif, ini juga arah positif yang horizontal. Dan kombinasi linear dari dua vektor satuan sebagai berikut. Vektor OA ini itu adalah I. I-nya itu kan ini. Jadi kita lihat OA adalah disingkat dengan vektor posisi A, gitu kan. Yaitu XY, maksudnya XY, ini dia. Ini X-nya, ini Y-nya, gitu kan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau XY-nya itu berarti sama dengan X, ya kan, kali vektor 10, inilah namanya tadi vektor satuan horizontal, ini. Lalu Y01, sehingga kalau kita kali X kali 1, 0. Berarti X1, XI. Ini kenapa dikasih nama dengan nama I tadi kan. Nampak? I kan 1, 0. Berarti XI, Y01 tadi apa? J. Berarti X kali vektor I tambah Y kali vektor J. Dan panjangnya ya otomatis komponennya tadi, panjang OA adalah vektor OA itu kan tadi adalah XY. Berarti kalau panjangnya kita kasih mutlak, maka tinggal menggunakan Pitagoras. X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini I-nya adalah vektor satuannya. Sedangkan XY itu adalah koefisien daripada atau pengali daripada vektor satuan itu. Jadi coba perhatikan dulu contoh 1. Diketahui kombinasi linear dari dua vektor satuan yaitu A, vektor A sama dengan 4I tambah 3J. Di sini tanda payung ini maksudnya vektor satuan I itu ya. Ya, seperti ini tadi. Vektor posisinya ini gini sehingga dia satuannya adalah 1, ya kan. Nah, I disebut vektor satuan kan gitu. Kemudian 4I tambah 3J. Dan B adalah 2I kurang 5J. Nyatakanlah A tambah 2B. Oke, dalam bentuk I dan J, dan carilah panjang A tambah 2B. Nah, kita lihat dulu. A tambah 2B berarti A di sini apa? 4I tambah 3J tambah 2 kali B. B-nya berapa? 2I kurang 5J. Dihitung 4I tambah 4I jadi 8I.
3J kurang 10, jadi dapatnya berapa? Min 7J, dan inilah namanya tadi apa? Komponen vektor satuannya tadi ya. Apa namanya ya? Vektor satuan pada sebagai berikut ya kan. Dan untuk mengetahui dia punya panjang ini mutlak kan. Berarti komponen tadi apa? 8 sama min 7. Berarti 8 kuadrat tambah min 7 kuadrat. Dihitung 64 tambah 49 akar 113. Itulah yang disebut dengan nama carilah panjang vektor A tambah B. Dapat kita menggunakan vektor yang namanya menggunakan IJ. Itulah namanya vektor daripada vektor posisi ya kan. Dan vektor satuan vektor basis kan gitu. Kalau yang namanya pakai O itu namanya vektor posisi, sedangkan menggunakan pakai satu huruf J saja itu namanya vektor, karena OJ sama dengan J gitu ya. Nah, berikutnya dalam bentuk vektor kolom yaitu A tambah 2B seperti ini tadi, vektor A-nya berapa? Kita menggunakan kolom adalah 4, 3. Tambah 2, ini 2B. 2B mengenakan kolomnya 2 min 5. Kan gitu. Dijumlahkan aja 4 tambah 4 ya kan. Ini 3 kurang 10 berarti 8 min 7. Sama kan? Jadi bedanya ini disusun dalam bentuk vektor basis, sedangkan ini disusun dalam bentuk vektor kolom. Nah, itulah tadi yang namanya kita cerita tentang kondisi yang namanya vektor kolom, kemudian operasinya, lalu ya kita juga akan bicara yang namanya ini vektor satuan atau vektor basis yang vertikal dan arah positif ya kan. Sekarang kita coba dulu masuk berikutnya. Berikutnya yang keenam yaitu perbandingan ruas garis. Perbandingan ruas garis ini saya akan tampilkan dalam bentuk contoh aja ya. Contoh 2. Diketahui 3 titik yang terletak pada sumbu X yaitu P min 2,0. Ini dia. Ini kan sumbu X min 2,0. Lalu titik Q ini 1,0. Lalu R adalah 5,0. Berarti ini namanya tersusun dalam bentuk suatu garis menuju membentuk sumbu X itu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah carilah perbandingan PO banding OQ. Ya, maksudnya vektor PO banding vektor OQ. Ya, itu perbandingannya. Demikian seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya. PO. PO itu kan berdasarkan vektor posisi kan adalah O kurang P. Berarti O ini 0, ini dia dikurang minus 2. Banding. Oke. OQ. OQ yang ini ya. OQ kan kita tahu adalah Q dikurang O gitu kan. Q kecil kurang O kecil ini. Jadi berarti 1 dikurang 0. Nah, dihitung 2 banding 1. Ya. Sehingga vektor PO banding vektor OQ adalah 2 banding 1. Nah, yang B. Ini. QP vektor. Ya. PR vektor. Nah, cara membuatnya berarti P kecil dikurang Q kecil. Itu dia kan harusnya. Nah, sekarang kita lihat P kecil di sini yang mana. Tentu adalah apanya ini? Ini. Min 2 kan gitu. Min 2 dikurang 1 kan gitu. Karena ini kan berbanding sebenarnya QP kan gitu. Terus PR-nya. PR adalah mana ini? P-nya. Ini P-nya, ini R-nya. Berarti R dikurang P. Berarti 5 dikurang minus 2. Oke, lalu lanjutnya 0 dikurang 0 kan tidak berlaku kan gitu. Sehingga perbandingannya adalah min 2 min 1 min 3 banding 5 tambah 2 adalah 7 min 3 banding 7. Ya kan? Berikutnya yang C yaitu vektor OP banding vektor RQ. Nah, kita lihat gambar OP berarti min 2 dikurang 0. Oke. Lalu RQ ini ya. Berarti Q dikurang R. Berarti 1 dikurang 5. Dihitung min 2 kurang 0 min 2. 1 kurang 5 min 4. Oke, minusnya kita buang menjadi 2 banding 4. Dan disederhanakan menjadi 1 banding
2. Itulah perbandingan ruas garis dari 3 titik yang terletak pada sumbu X dalam bentuk segaris, kan gitu. Nah, dalam bentuk segaris ini ya. Kemudian contoh 3. Diketahui titik A, titik B, titik C adalah segaris, kan gitu. Adalah segaris. Nah, sekarang maka tentukanlah perbandingan vektor AB banding vektor BC. Oke, kita gambarkan dulu karena katanya ketiga titik ini kan segaris. Oke, titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini. Perbandingannya katanya berapa tadi? Di sini perbandingan tidak dibuat ya, tapi kita hanya membuat situasinya bagaimana kalau dalam keadaan ini segaris, maka tentukanlah perbandingan AB-nya. Kenapa kita bisa mengatakan ini 1:2? Nah, kita lihat dulu karena di sini ada satu pernyataan yang mengatakan bahwasanya AB banding BC itu adalah 1:2. Berarti tidak dikasih lihat di sini, cuma dikasih tahu 1:2. Oke. Nah, kita lihat dulu AB. AB adalah seperti vektor biasa kita menggunakan, yaitu B kecil kurang A kecil, ya kan, vektor posisi B kurang vektor posisi A. Nah, berapa B di sini? B kan ekivalen cara menyelesaikannya, 23 kurang min 31. Berapalah AB-nya? 52. Maksudnya vektor AB memiliki arah 5 ke kanan, 2 ke atas. Kemudian BC adalah C kurang B dengan cara yang sama juga, 12/7 kurang B-nya adalah 23, maka dapatlah 2 kali vektor 52, ya kan, komponen 52. Jadi, kalau kita disuruh mencari perbandingan AB banding BC, berarti cukuplah kita membuat ini. Berapa tadi AB? Ini ya, vektor kolomnya 5/2, kan gitu. Dibanding dengan 2 kali 5/2, kan gitu. Berarti otomatis ini vektor kolom yang dicoret 5/2 tinggallah 1/2. Paham? Kemudian yang B adalah AC banding CB. AC itu adalah 1/2. Mana AC-nya ini? Ini. AC adalah vektor AC 1/2. Oke, ini 1/2 berarti 3 ya. Nah, 3 CB. CB itu mana? Ini kan balik dia mundur ke belakang. Tadi sini AB, AC, terus dia balik CB. Berarti CB itu otomatis dia sudah menjadi minus, kan, melawan arahnya vektor ya. Berarti 3/-2. Nah, lalu berikutnya BA banding BC. Nah, BA mana BA? BA adalah 1, ini BC. Berarti bisa kita pakai di sini 1, di sini -2. Yang penting ini berlawanan arah, satu ke sini, satu ke sini. Ya otomatis kalau ini saya bikin 1, berarti di sini harus kita buat -2, kan, berlawanan. Atau sebaliknya kalau ini kita bikin -1, ini kita bikin 2, kan gitu. Karena sama itu ya semua dalam bentuk perbandingannya itu. Inilah yang namanya perbandingan daripada suatu ruas garis, ya kan. Nah, contoh 4. Diketahui titik A, titik B, titik D. Tentukanlah koordinat titik C apabila ABCD itu jajar genjang. Nah, vektor posisi titik A min 31 koordinatnya adalah vektor A kecil, atau vektor posisi A ini adalah min 31. Demikian seterusnya, 23 ya 23. C karena tidak tahu kita kasih nama XY, maka vektor posisi C adalah XY dan vektor posisi titik adalah min 23. Karena ABC dijajar genjang, maka dapat dinyatakan AB itu akan sama dengan DC. Coba bayangkan kalau jajar genjang ABCD, berarti AB sama dengan DC, ya kan, vektornya, arahnya. Dan kita perhatikan lagi, AB itu adalah B kurang A, ya kan. DC C kurang D, berarti C itu sama dengan ini, B dikurang A tambah D. Bisa? Ini C sama dengan B kurang A, ini pindah tambah D. Oke, B berapa tadi komponen vektornya? 23, apa? Terus A-nya berapa tadi? Min 31 kurang ya. D-nya berapa? 2. D ya, D mana? Ini min 31. Udah? Coba kita cek balik. B23. Mana 23 B-nya? Ini ya. Kurang. A-nya berapa? Min 31. D-nya mana? Ini. Min 2, 3. Oke, kita jumlahkan atau kita kurangkan. 2 kurang min 3 adalah 5. 5 kurang 2 adalah 3.
3 kurang 1 adalah 2, 2 tambah 3 adalah 5. Sehingga vektor posisi C adalah 35, sehingga koordinatnya adalah sesuai dengan angka ini, cuma hanya bedanya ini terletak dalam bentuk vektor, ini terletak dalam bentuk koordinat. Berarti C adalah 3,5. Itulah perbandingan koordinat titik C apabila ABCD itu jajar genjang. Contoh 5. Koordinat titik A 2,-1, B 7,4 dan T membagi di dalam. Berarti garis luas garis AB itu dia dibagi di dalam sehingga memiliki rasio 3:2. Tentukanlah koordinat T. Jadi T ini pembagi di dalam. Ya kan? Nah, berarti AT banding TB sama dengan 3:2. Oke. Rasio 3 ini berarti di luar, di dalam ya. AT di tengah, di dalam kan di dalam. T-nya berarti AT banding TB adalah 3:2. Oke, dikali silang 2AT sama dengan 3TB. Dan kita cobalah 2AT itu kan sama dengan 2 kali T kurang A. Masih ingat kan vektor posisi sama dengan 3 kali B kurang T. Oke, kita kali masuk. 2T kurang 2A sama dengan 3B kurang 3T. Lalu kita kumpulkan T-nya. 2T ini minus 3T pindah jadi 5T. Yang ini pindah ke kanan 2A. 3B tetap. Lalu 5T 2 kali berapa A tadi? Vektor posisi. Daripada A sesuai dengan koordinat kan. Yaitu 2-1 tambah 3 kali. Oke, T-nya berapa? 74. 5T vektor posisi ya. Sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 21. Berarti 25 ya. Lalu ini min 2 tambah 12. Dapatlah 10. Nah, lalu T itu bisa dibagi 5 ini semuanya. Berarti dibagi 5 dapatlah 52. Dan kalau vektor posisinya 52, maka koordinat T itu adalah 5,2. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pelajaran vektor. Terima kasih atas perhatiannya.